Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 37, ayat 23-36. Mari kita baca bersama. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung, sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Amin. Pernahkah Anda dikhianati oleh orang yang Anda percayai? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Apakah hati Anda hancur, napas Anda sesak, dan putus asaan yang seolah berkata semuanya sudah berakhir menyelimuti Anda? Yusuf yang kita temui dalam perikop hari ini berada dalam situasi seperti itu. Perikop hari ini adalah adegan yang sangat penting dalam kisah Yusuf yang berlanjut hingga Kejadian pasal 50. Perikop ini menampilkan adegan di mana jubah maha indah Yusuf direbut oleh saudara-saudaranya, ia dilemparkan ke dalam sumur dan akhirnya dijual kepada pedagang asing, lalu dibawa ke Mesir. Inilah adegan memilukan di mana Yusuf dikhianati dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, orang-orang yang seharusnya paling dekat dan paling ia percayai. Kejadian pasal 37 sebagian besar terdiri dari 3 adegan. Ayat 1-11 mencatat mimpi Yusuf dan kedengkian saudara-saudaranya. Ayat 12-22 berisi persekongkolan mereka terhadap Yusuf. Dan perikop yang kita baca hari ini, ayat 23-36 mencatat adegan saat mereka melaksanakan persekongkolan tersebut. Jika kita membaca dengan saksama ayat 23-25, kita akan melihat urutan kata kerja. Menanggalkan, menangkap, melemparkan, dan duduk. Rangkaian kata ini menggambarkan betapa cepat dan kejamnya serangan yang dilancarkan oleh saudara-saudaranya. Kita dapat merasakan betapa genting dan mengejutkannya peristiwa yang sedang berlangsung. Secara khusus, adegan ini menunjukkan bagaimana kasih Yakub, sang ayah yang memakaikan jubah maha indah kepada anak terkasihnya, seolah hancur berkeping-keping saat jubah itu direnggut. Dalam perikop ini, jubah maha indah bukan sekadar pakaian yang bagus. Seorang sarjana Alkitab bernama Bruce Waltke mengatakan bahwa jubah ini bukan hanya pakaian yang indah, melainkan sebuah simbol yang terhubung dengan pakaian yang diberikan Tuhan di Taman Eden. Dengan kata lain, jubah maha indah itu adalah tanda bahwa rencana Allah akan digenapi melalui orang yang dikasihinya. Namun, jubah ini juga menjadi sumber luka yang dalam bagi saudara-saudaranya. Sikap pilih kasih ayah mereka dan kedua mimpi Yusuf, mimpi tentang berkas-berkas gandum yang sujud, dan mimpi tentang matahari, bulan, dan bintang-bintang yang sujud terdengar seperti ini di telinga mereka. Suatu hari nanti, kalian semua akan berlutut di hadapanku. Di ayat 23, jubah Yusuf ditanggalkan. Dikatakan bahwa makna asli dari kata menanggalkan di sini bukan sekadar melepas pakaian, tetapi kata kerja yang digunakan ketika menguliti binatang.
Oleh karena itu, saudara-saudaranya tidak hanya menanggalkan jubah Yusuf, tetapi mereka juga menghina dan mencabut posisinya melalui tindakan tersebut. Jubah maha indah yang pada awalnya merupakan tanda kasih dan status ahli waris, kini menjadi tanda pencabutan status dan kematian. Sebelumnya, di ayat 19, saudara-saudaranya menyebut Yusuf si tukang mimpi. Dalam bahasa aslinya, sebutan ini bukan sekadar berarti orang yang suka bermimpi, melainkan seorang pemilik mimpi, seseorang yang memegang visi atau rencana nubuat dari Tuhan. Itulah arti sesungguhnya di balik sebutan si tukang mimpi. Saudara-saudaranya membenci Yusuf sekaligus takut kepadanya. Apakah kehendak yang difirmankan Tuhan melalui mimpinya benar-benar akan terjadi? Mereka takut. Karena benci dan takut, mereka menjualnya, padahal awalnya mereka berniat membunuhnya. Mereka merencanakan dan melakukan perbuatan yang begitu mengerikan. Sungguh sebuah kisah tragis yang tercatat dalam perikop hari ini. Akan tetapi, Alkitab tidak membiarkan adegan ini berakhir sebagai tragedi semata. Mungkin Anda pernah mendengar pepatah, tragedi jika dilihat dari jauh adalah komedi. Hal-hal yang tampak menyedihkan dan tragis dari dekat bisa menjadi pelajaran berharga ketika waktu berlalu atau dilihat dari kejauhan. Perikop hari ini persis seperti itu. Perbuatan jahat saudara-saudaranya memang kejam, tetapi perbuatan itu justru menjadi saluran penting yang menuntun pada pengenapan rencana Allah. Hebatnya, pemeliharaan Allah ini bekerja melalui niat jahat saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudaranya yang dengan niat jahat hendak mencelakai Yusuf, akhirnya memutuskan untuk tidak membunuhnya, tetapi menjualnya, berkat campur tangan Ruben dan Yehuda. Namun, kebencian dan ketakutan masih menguasai hati mereka, sehingga mereka tetap ingin membuat Yusuf menderita. Pada akhirnya, apa yang terjadi pada Yusuf? Ia dijual seharga 20 shikal perak. Namun, Allah mendatangkan kebaikan, bahkan di tengah jalan yang paling berliku. Karena Yusuf dijual ke Mesir, masuk penjara di sana, dan menafsirkan mimpi di penjara, ia dapat berada di posisi untuk menafsirkan mimpi Firaun. Karena menafsirkan mimpi itu, ia menjadi Perdana Menteri Mesir. Sebagai Perdana Menteri, ia dapat menyelamatkan banyak orang dari kelaparan, termasuk keluarganya sendiri. Dalam gambaran besar ini, fakta bahwa Yusuf tidak mati, tetapi dijual adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehendak Allah. Selain itu, Dotan, yang menjadi latar belakang perikop hari ini, adalah sebuah daerah di sebelah utara Samaria, yang merupakan jalur perdagangan internasional. Jadi, para pedagang sering melewati jalan ini. Mengapa saudara-saudaranya pergi lebih jauh ke Dotan dan tidak hanya menggembalakan ternak di Sikem? Kita tidak tahu semua alasan historisnya, tetapi kita diajak untuk melihatnya seperti ini. Ini pun terjadi dalam pemeliharaan Allah. Santo Agustinus berkata, pemeliharaan Allah mencapai tujuannya, bahkan melalui jalan yang paling berliku sekalipun. Niat jahat dan pilihan saudara-saudaranya, bahkan tindakan perdagangan manusia sekalipun, tidak dapat mematahkan rencana Allah. Sebaliknya, Allah memakainya. Saudara-saudaranya mungkin berpikir mereka telah menghancurkan mimpi itu. Tetapi sesungguhnya, adegan di mana Allah sedang mendorong Yusuf lebih maju menggenapi mimpi tersebut. Inilah yang sesungguhnya terjadi dalam perikop hari ini. Jika dilihat dari dekat, ini adalah peristiwa percobaan pembunuhan dan perdagangan manusia yang mengerikan. Namun, ketika kita melihat narasi besar Alkitab, kita dapat mengerti bahwa Yusuf sedang menapaki langkah-langkah untuk menggenapi sejarah penebusan Allah. Inilah pemeliharaan Allah yang misterius. Inilah anugerahnya. Di sini, baik bagi kita untuk merenungkan perkataan seorang tokoh rohani, Henry Nouwen, ketika kita ditinggalkan, Allah mengangkat kita. Yusuf ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, dan menghadapi kenyataan tragis itu. Tetapi justru di jalan itulah ia mengalami proses pengangkatan oleh Allah. Inilah kehidupan orang-orang beriman. Kisah panjang Yusuf ini bukan sekadar pelajaran tentang hubungan antar manusia dalam sebuah keluarga. Perjalanan penderitaan yang ditempuh Yusuf juga bukan kisah sukses tentang peningkatan karakter seseorang. Kisah Yusuf dalam kitab Kejadian menunjukkan kepada kita sejarah penebusan Allah. Kisah ini memperlihatkan secara rinci drama keselamatan yang Allah jalankan untuk menggenapi rencananya. Allah pun sedang menjalankan drama keselamatan seperti ini dalam hidup kita saat ini. Mungkin di antara Anda yang beribadah hari ini, ada yang merasa mimpinya hancur berkeping-keping, seperti jubah yang dirobek, dan berada dalam sumur yang gelap, seolah semua jalan telah tertutup. Namun, kita harus ingat, rencana Allah, Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Sang permulaan dan kegenapan,
terus berjalan hingga saat ini. Adegan hidup kita mungkin masih gelap, tetapi babak akhirnya pasti akan ditulis oleh Allah. Baik prosesnya maupun akhirnya, semua ada di dalam kehendak-Nya. Dalam perikop hari ini, saudara-saudara Yusuf mencoba untuk menghancurkan dirinya dan mimpinya. Dan sepertinya mereka berhasil. Tetapi tidak demikian. Sebaliknya, Allah memakai niat jahat mereka untuk mendatangkan kebaikan. Melalui ini, apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Bahwa bahkan sumur dalam hidup kita hari ini bisa menjadi awal yang baru di dalam pemeliharaan Allah. Bagi kita yang jalannya buntu dan tidak tahu harus kemana, Yesus telah menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Maka hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku percaya bahwa bahkan di dalam sumur yang gelap dan tak kupahami sekalipun, mimpimu takkan terpatahkan. Angkatlah aku. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar di subuh ini Anda dapat meyakini pemeliharaan Allah yang besar dan ajaib, serta mendengar suara shalom yang sempurna dari Tuhan.